Ini 5 penyesalan terbesar yang paling sering diungkapkan orang di akhir hidup, menurut pengalaman perawat paliatif. 1. Saya berharap punya keberanian untuk hidup sesuai diri saya sendiri, bukan sesuai harapan orang lain. 2. Saya berharap tidak bekerja terlalu keras. 3. Saya berharap punya keberanian untuk mengungkapkan perasaan saya. 4. Saya berharap saya tetap berhubungan dengan teman-teman. 5. Saya berharap saya mengizinkan diri saya lebih bahagia. Aku ingin tahu apa penyesalan terbesar manusia. Penyesalan terbesar yang paling sering muncul dari orang-orang di akhir hayat adalah, saya berharap punya keberanian untuk hidup sesuai diri sendiri, bukan hidup sesuai harapan orang lain. Itu berdasarkan pengalaman perawat paliatif Bronnie Ware yang merawat banyak pasien menjelang ajal. Banyak yang merasa mereka tak mengejar mimpi karena takut mengecewakan keluarga atau masyarakat. Mau dengar daftar lengkapnya? Boleh? Ini 5 penyesalan terbesar yang paling sering diungkapkan orang di akhir hidup, menurut pengalaman perawat paliatif. 1. Saya berharap punya keberanian untuk hidup sesuai diri saya sendiri, bukan sesuai harapan orang lain. 2. Saya berharap tidak bekerja terlalu keras. 3. Saya berharap punya keberanian untuk mengungkapkan perasaan saya. 4. Saya berharap saya tetap berhubungan dengan teman-teman. 5. Saya berharap saya mengizinkan diri saya lebih bahagia. Berarti nggak ada penyesalan tentang ingin atau tidak mendapatkan uang yang banyak atau tidak mencapai sebuah mimpi. Betul, gak ada satupun yang menyebut soal uang atau pencapaian karir. Malah sebaliknya, mereka menyesal terlalu banyak bekerja demi uang. Kebanyakan orang baru sadar di akhir hidup bahwa yang mereka kejar selama ini bukanlah hal yang benar-benar penting. Yang paling berharga ternyata waktu, hubungan, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Tapi bagaimana dengan orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai uang banyak? Apakah di akhir kehidupan mereka juga banyak menyesal? Ya, orang kaya juga punya penyesalan yang mirip, bahkan sering lebih dalam soal keluarga dan hubungan. Steve Jobs misalnya, meski super kaya, di akhir hayatnya menyesal karena terlalu jarang ada buat anak-anaknya. Uang dan kesuksesan ternyata nggak mengubah daftar penyesalan utama manusia. Yang paling sering muncul tetap soal waktu yang hilang buat orang-orang tercinta, bukan soal harta yang kurang. Berarti apakah menjadi kaya raya itu nggak menjamin seseorang bahagia? Betul sekali. Menjadi kaya raya tidak menjamin kebahagiaan, bahkan sering malah menambah masalah baru. Setelah kebutuhan dasar dan kenyamanan hidup terpenuhi, tambahan uang lebih banyak lagi ternyata sangat sedikit pengaruhnya ke tingkat kebahagiaan seseorang. Yang bikin orang bahagia justru hubungan berkualitas, kesehatan, dan merasa hidupnya punya makna, bukan saldo rekening. Berarti lebih ke kehambaan. Ya, lebih ke arah itu. Banyak orang kaya yang sebenarnya merasa kesepian dan terjebak di dalam kehambaannya sendiri. Mereka punya segalanya, tapi sering merasa tak ada yang benar-benar dekat, karena orang-orang di sekitarnya lebih melihat hartanya daripada dirinya sebagai manusia. Jadi uang bisa beli kenyamanan, tapi nggak bisa beli rasa memiliki dan kedekatan yang tulus. Berarti merasa kesepian. Iya, itu salah satu yang paling sering muncul. Meski dikelilingi banyak orang kaya tetap merasa kesepian karena susah membedakan siapa yang tulus dan siapa yang dekat karena hartanya. Ironisnya, semakin banyak uang, semakin kecil lingkaran orang yang mereka percaya sepenuhnya. Berarti apakah memiliki banyak uang itu yang digambarkan menjadi lebih bahagia itu ilusi? Apakah kamu bisa menggambarkannya atau menghubungkannya secara saintifik tentang ini? Secara saintifik, bukan sepenuhnya ilusi, tapi juga bukan jaminan. Penelitian tahun 2023 oleh Daniel Kahneman dan Matthew Killingsworth menemukan bahwa untuk kebanyakan orang, semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tingkat kebahagiaannya, bahkan jauh di atas $100.000 per tahun. Tapi ada pengecualian.
Bagi orang yang sudah sangat tidak bahagia, uang hanya membantu sampai sekitar 100.000 dolar. Setelah itu nggak nambah lagi. Intinya, uang membantu mengurangi penderitaan dan menambah kenyamanan. Tapi kebahagiaan sejati masih sangat tergantung pada hubungan, kesehatan, dan makna hidup. Berarti jika seseorang menghabiskan seumur hidupnya untuk bekerja dan uang, apakah itu akan menjadikan dia menyesal di akhir hidupnya? Iya, sangat besar kemungkinannya. Dari ribuan orang yang diwawancara di akhir hidup, pola yang paling sering muncul adalah orang yang terlalu fokus bekerja demi uang, hampir selalu menyesal. Mereka baru sadar terlambat bahwa mereka melewatkan momen-momen penting sama anak, pasangan, dan orang tua, serta nggak pernah benar-benar menikmati hidup. Pola ini muncul berulang kali, baik dari orang biasa maupun orang kaya. Fokus hidup cuma buat kerja dan uang jarang berakhir bahagia. Maksudmu nggak benar-benar menikmati hidup? Iya, tepat sekali. Mereka menghabiskan puluhan tahun untuk kerja, tapi jarang benar-benar hadir dalam hidupnya sendiri. Mereka melewatkan banyak momen kecil yang sebenarnya berharga. Makan malam bareng keluarga, liburan, ngobrol santai, atau sekadar melihat anak tumbuh. Semua itu diganti dengan kerja keras demi uang, yang akhirnya dirasa nggak sepadan di akhir hayat. Hidup mereka berjalan, tapi mereka nggak benar-benar merasakannya. Itu yang paling disesali. Apakah itu karena mereka terlalu mengejar ambisi? Ya, tapi lebih tepatnya karena mereka terjebak dalam pola pikir nanti baru bahagia. Mereka terus menunda hidup yang sesungguhnya, demi ambisi dan target berikutnya. Nanti kalau sudah jabatan ini, nanti kalau sudah punya uang segini, baru aku akan santai dan nikmatin hidup. Tapi target itu selalu bergeser, dan nanti itu tidak pernah datang. Akhirnya mereka baru sadar di akhir hidup, bahwa mereka sudah melewatkan puluhan tahun yang seharusnya bisa dinikmati. Artinya tanpa pencapaian di titik tertentu sebenarnya kita sudah bisa menikmati hidup. Tepat sekali. Sebenarnya kita sudah bisa menikmati hidup jauh sebelum mencapai apapun. Bahkan dengan kondisi yang sederhana sekalipun. Banyak orang baru sadar terlambat bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang akan didapat nanti, tapi sesuatu yang bisa dirasakan sekarang, lewat hal-hal kecil seperti ngopi bareng teman, bercanda sama keluarga, atau sekadar jalan sore. Pencapaian itu bonus, bukan syarat untuk bahagia. Jadi pencapaian terhadap suatu materi dan kebahagiaan tentang diri kita itu kadang tidak ada hubungannya. Benar sekali. Pencapaian materi dan kebahagiaan itu dua hal yang berbeda, bisa saling mendukung, tapi satu tidak menjamin yang lain. Kamu bisa punya segalanya secara materi tapi tetap merasa hampa. Di sisi lain, banyak orang dengan hidup yang sederhana tapi merasa sangat bahagia karena mereka merasa hidupnya punya makna dan mereka dikelilingi orang-orang yang mereka sayangi. Kedua hal itu berjalan di jalur yang berbeda. Tapi secara data, apakah memang orang-orang kaya itu kesepian dan hidupnya tidak bahagia banget? Tidak, secara data orang kaya tidak lebih kesepian atau tidak bahagia banget. Malah sebaliknya, studi menunjukkan orang dengan pendapatan tinggi cenderung melaporkan tingkat kesepian yang lebih rendah dibanding yang berpenghasilan rendah. Mereka memang menghabiskan waktu lebih sedikit untuk bersosialisasi, tapi mereka merasa lebih puas dengan kehidupan sosialnya. Untuk kebahagiaan, uang terus berhubungan positif dengan tingkat kebahagiaan, meski efeknya kecil setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Jadi gambaran bahwa orang kaya selalu kesepian dan sengsara itu lebih ke cerita daripada fakta. Oke, jadi menurutmu untuk mencapai kebahagiaan, jalannya nggak selalu tentang banyak uang? Betul, uang membantu sampai tingkat tertentu, terutama untuk hilangkan kekhawatiran hidup sehari-hari. Tapi setelah itu, kebahagiaan lebih ditentukan oleh tiga hal ini: hubungan yang berkualitas, kesehatan, dan merasa hidup punya makna. Banyak orang yang uangnya pas-pasan tapi bahagianya jauh lebih tinggi daripada orang kaya karena mereka kuat di tiga hal tadi.